nanti lanjut saja mengenai cross-cultural understanding. Ini nggak asing ya bagi teman-teman, ada kata fungsinya culture tuh. Ini kita akan memahami bahwa yang namanya budaya itu tentang bagaimana cara kita memahami antara satu kebudayaan dari bahasa itu. Misalnya kita belajar tentang bahasa Inggris, kita nggak bisa lepas dengan kebudayaan dari bahasa Inggris, gitu kan. Habis traveling ada student exchange, tadi beasiswa gitu kan. Kita bisa mempelajari manfaatnya, kita bisa tahu edukasi sistem mereka, budaya mereka tentu saja, terus gaya hidup siswa-siswanya di sana gitu kan. Oke, dari mungkin itu saja ya dari saya. Nanti setelah ini saya akan memberikan beberapa latihan buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, thank you for attending the class. And selamat ya sudah memasuki perkuliahan di semester kelima. Dan kali ini saya Reza Rahman sebagai dosen kalian pada mata kuliah Cross Culture Understanding. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya apa sih mata kuliah Cross Culture Understanding gitu kan. Nah, jadi sebelumnya saya mau mengabsen dulu ya. Nah, sekalian saya ingin menyapa kabar-kabar dari teman-teman sekalian. Oke? Oh, di sini ada 20 siswa ya. Oh, cukup bagus untuk perkuliahan. Semakin ideal kelasnya kalau siswanya cuma 20 orang sih sebenarnya. Dan that's good. Oke. Pertama ada Muhammad Fadli. Terus ada Ajeng. Oke, sakit. Dika. Oh, kayaknya untuk satu yang nggak hadir siapa sih? Ketua kelas? Oh, oke. Yang nggak hadir cuma satu orang ya? Oke, makasih, saya tandain ya. Oke, saya harap untuk kedepannya nanti teman-teman jaga kesehatan ya, biar bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar, oke? Oke, nanti lanjut saja mengenai cross-cultural understanding. Ini nggak asing ya bagi teman-teman, ada kata fungsinya culture tuh. Kira-kira apa sih yang mau dibahas, budaya seperti apa sih yang bakal kita bahas gitu kan dalam perkuliahan kali ini. Oke, lanjut. Nah, nanti kita akan bahas tentang latar belakang apa sih mata kuliah ini, fungsinya apa sih buat kita pelajarin gitu. Terus nanti saya akan menjelaskan tentang definisi dari cross cultural understanding itu dari beberapa ahli, kemudian contoh-contoh dari cross cultural understanding, dan juga yang terakhir nanti akan dibahas tentang cara-cara memahami apa itu cross cultural understanding. Oke, next. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini adalah satu benua Eropa ya ini. Nah, mungkin sini ada Roma, ada Italia, ada apa ini? Ya, banyak banget peradaban-peradaban dalam satu wilayah ini kan itu. Nah, dari sini kita akan memahami bahwa yang namanya budaya itu tentang bagaimana cara kita memahami antara satu ide-ide dari suatu wilayah ataupun perilaku, kebiasaan-kebiasaan dari sekelompok orang, dan bagaimana caranya kita untuk memahami dan mentoleransi tiap-tiap kebudayaan yang ada di wilayah-wilayah tertentu gitu. Karena setiap wilayah, setiap kelompok masyarakat mempunyai budaya tersendiri gitu kan. Nah, sebelumnya. Nah, jadi gini. Ketika berbicara tentang cross cultural understanding, kita dituntut untuk bagaimana caranya memahami. Jangan sampai kita salah paham dan memaksakan kebudayaan kita dengan kebudayaan di wilayah lain begitu. Jadi itu intinya biar kita memiliki open minded, kalau bahasa sekarang ya. Open minded bagaimana caranya kita tidak menjudge, tidak mengkritisi budaya-budaya orang lain gitu kan, dan merasa bahwa kebudayaan kita tuh paling bagus daripada kebudayaan yang lainnya. Nah, that's wrong, totally wrong. Oke, lanjut. Nah, ini ada dari Bennett dan Allen. Mereka bilang kalau misalnya kemampuan merubah kebiasaan kita
dari yang kita yang nggak mau tahu kebudayaan orang lain, yang pengen kekeh banget mendoktrin orang lain bahwa budaya kita itu lebih bagus. Sebelumnya, nah ini kita fokusnya ke sini ya, respecting other. Nah, respecting other. Jadi bagaimana caranya merubah? Jadi kita berpindah nih. Jadi saya harap setelah kita mempelajari cross cultural understanding, kita bisa merubah sikap kita gitu. Dari yang kitanya terlalu tidak terbuka, tertutup banget dengan kebudayaan-kebudayaan baru, atau misalnya perilaku-perilaku atau bahkan ide yang baru, itu jangan sampai kita tolak gitu. Kita jangan sampai pokoknya ini lebih ke bagaimana caranya mau merubah kita untuk bisa memahamin, dan kata kuncinya di sini adalah memahami budaya. Oke, lanjut. Nah, ini juga alasan kenapa ini berkaitan sekali ya dengan prodi bahasa Inggris sendiri, karena yang namanya bahasa itu bagian dari kebudayaan gitu kan. Jadi ketika kita berbicara tentang bahasa, kita otomatis akan berbicara tentang kebudayaan dari bahasa itu. Misalnya kita belajar tentang bahasa Inggris, kita nggak bisa lepas dengan kebudayaan dari bahasa Inggris, gitu kan. Kebudayaan orang Eropa, bagaimana orang Eropa berkata, bertutur kata, bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang Inggris dalam menggunakan bahasanya, gitu kan. Nah, bagaimana mereka orang Inggris itu menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi. Oke, lanjut. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa bahasa itu bagian dari budaya, dan ini dengan memahami cross culture understanding, mata kuliah ini menyediakan bahwa budaya itu banyak banget gitu kan. Nggak hanya cuma satu dan kita harus memaksakan semua budaya, enggak, tapi dengan banyaknya budaya itu tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang salah. Hanya karena beda budaya bukan berarti itu salah ya, tapi dengan banyaknya budaya itu memberikan variasi yang luar biasa banyaknya, dan memberikan ide-ide yang baru yang bisa kita kombinasikan dengan ide-ide yang ada di budaya lain. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi ya, komunikasi itu kan ada yang verbal dan non-verbal ya. Dan itu semua tidak terlepas dari namanya budaya gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngomong secara langsung, itu selalu berkaitan sama tutur kata kita gitu kan. Bagaimana mimik kita, bagaimana kita memberikan respon secara spontanitas terhadap lawan bicara, dan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya budaya. Dan juga apalagi yang non-verbal ya, non-verbal seperti tulisan, atau kita memberikan sebuah kode-kode kepada lawan bicara. Non-verbal ini bahkan cakupannya lebih luas gitu kan, karena tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Jadi kita berada di sini memberikan pesan, dan teman-teman yang dari Eropa atau dari benua lainnya bakalan tahu apa yang kita sampaikan gitu lewat pesan, tulisan, yang saat ini kita bisa pakainya dengan sosial media ya. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya saya paham ya dengan pembukaan tadi. Oke, mantap. Nah, ini ada satu kata yang sangat sangat kuat sekali, artinya sosial norma. Jadi kita nggak hanya mempelajari bahasa yang seperti yang saya bilang tadi, tapi juga beradaptasi dengan sosial norma. Jadi sekelompok orang itu yang saya bilang tadi, sekelompok orang mempunyai budaya, mempunyai ide, dan selalu diturun-temurunkan sehingga menjadi budaya gitu kan, dan itu bahkan menjadi norma sosial dari wilayah tertentu gitu. Oke, lanjut. Culture in the sense ini yang saya bilang. Ini teman-teman bisa lihat kata kuncinya di sini, possible to connect with people right away. Jadi ini ketika kita bicara budaya, ini bukan soal benar atau salah ya. Tidak ada budaya yang benar secara secara 100% benar. Tidak ada juga budaya yang salah. Jadi ketika berbicara tentang budaya, ini bukan soal salah dan benar, tapi lebih ke menerima atau menolak gitu kan. Nah, jadi
kita kalau misalnya ngomong ke budaya, udah deh nggak usah lagi ngomong tentang salah dan benarnya gitu kan, menyalahin budaya orang atau membenarkan budaya kita, tapi ini lebih ke memahami, mau menerima, accept their culture and be tolerant gitu. Oke, lanjut. Oke, nah jadi nanti kalau misalnya kita fokuskan ya, kalau misalnya culture understanding dengan bahasa, nanti kita akan fokus ke grammar sama vocabulary, aturan-aturan dari grammarnya orang dan tentu saja kosakatanya. Terus juga kita akan mempelajari life skill to be able to communicate, how to pursue our idea, our thought, and how to speak well, fluently. Terus yang ketiga kita akan juga memahamin keterikatan budaya sama bahasa lebih dalam lagi. Dan yang terakhir kita bakalan mencegah misunderstanding kan. Namanya juga cross-cultural understanding kan, otomatis ini lebih ke caranya kita memahami budaya sehingga kita mencegah yang namanya salah paham terhadap budaya orang lain gitu. Oke, lanjut. Oke, ini contohnya ya. Saya akan kasih contoh-contoh cross-culture gitu. Nah, ya. Yang pertama ada managing emails and phone calls. Jadi siapa sih yang nggak tahu email gitu kan, dan siapa sih yang nggak punya handphone, bahkan anak SD punya iPhone ya, punya HP ya untuk panggilan, dan mereka sudah terbiasa dengan itu semua gitu kan, dengan teknologi yang canggih itu. Nah, dari sini bagaimana kita menulis email, bagaimana kita membuat panggilan telepon ke teman-teman yang dari luar daerah, dari luar negeri, teman-teman bule kita bilangnya bule ya. Nah, jadi kita bakalan tahu percakapan ringan dengan mereka itu harusnya seperti apa. Karena nanti hanya karena mereka bule gitu kan, tapi mempunyai gaya bicara yang berbeda-beda gitu. Punya rasa humor yang berbeda juga gitu kan. Punya cara menggunakan intonasinya juga bahkan berbeda gitu kan. Bahkan ada yang namanya accent gitu. Terus juga ini ada. Nah, saat melakukan presentasi, gitu kan. Nanti misalnya teman-teman yang scholarship gitu kan, yang sudah ikut beasiswa dan mungkin semoga ya bisa berkesempatan kuliah di luar negeri, melakukan presentasi itu bahkan berbeda sekali dengan yang kita lakukan di Indonesia gitu kan. Bagaimana kita memilih kata, bagaimana kita merangkai kata-kata gitu. Itu akan sangat berbeda sekali. Terlepas dari kita mentransfer bahasa ibu kita ke bahasa asing gitu. Nah, karena ya jadi kita nggak hanya ngomong, tapi gestur kita, bahasa tubuh kita, mimik wajah kita itu mempengaruhi bagaimana pesan kita tersampaikan gitu. Oke, lanjut. Nah, ada socializing, itu sudah pasti. Ada managing team nih. Managing team ini mungkin kalau teman-teman punya grup gitu kan, grup yang mana anggotanya itu dari berbagai negara. Ketika kita harus tahu saat itu bahwa tiap anggota kita yang dari berbagai daerah, dari berbagai negara itu mempunyai culture sendiri, punya kebiasaan sendiri gitu kan. Sehingga kita kalau udah paham dengan yang namanya budaya, esensi dari budaya, kita nggak bakalan ngejudge gitu. Kita nggak bakalan mengkoreksi budaya orang gitu kan. Tapi kita lebih aware gitu bagaimana cara bertindak ketika berada di situasi yang multicultural gitu. Oke, lanjut. Ini business negotiation. Mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia bisnis atau mungkin bisnisnya sudah luar biasa sukses kan, sehingga sampai ke luar negeri gitu kan. Atau mungkin punya teman-teman relasi dari luar negeri, bernegosiasi itu punya aturan sendiri kan, karena tiap negara punya cara bernegosiasi yang berbeda-beda gitu kan. Contoh misalnya kalau contoh simpelnya deh, di Asia kalau misalnya dibilang jam 9 pasti datangnya jam 10 gitu kan, atau jam 11 bahkan.
Tapi kalau misalnya di Eropa ketika itu jam 9, it means 9 tepat gitu, jam 9 tepat. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa cara untuk memahami budaya. Nah, ini traveling. Teman-teman bisa traveling kalau punya duit banyak. Teman-teman bisa traveling. Nanti kalau di traveling itu otomatis dapat berada di situasi yang nyata, bagaimana sosial kehidupan orang-orang di sana. Tentu saja bahasa. Kita dipaksa untuk berbicara gitu kan, berada di tempat yang nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali gitu kan, jadi kita dipaksa buat ngomong bahasa mereka, terus tentu saja dapat budayanya. Oke, lanjut. Habis traveling ada student exchange, tadi beasiswa gitu kan, kita bisa mempelajari manfaatnya, kita bisa tahu edukasi sistem mereka, budaya mereka tentu saja, terus gaya hidup siswa-siswanya di sana gitu kan, mungkin sangat berbeda ya di Indonesia dengan di. Nah, kemudian kalau nggak mampu untuk traveling atau belum kesempatan buat dapat beasiswa, kita bisa mencari sosial media. Kita bisa gunakan HP, teman-teman bisa gunakan HP dan mencari teman-teman dari berbagai daerah. Karena saya rasa orang luar negeri juga pengen belajar bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk saling saling memberi untung gitu. Jadi mereka bisa belajar bahasa kita bisa belajar bahasa mereka. Oke, lanjut. Jadi mungkin itu saja ya dari saya. Nanti setelah ini saya akan memberikan beberapa latihan buat teman-teman untuk membantu memahami bagaimana apa itu cross cultural understanding gitu kan. Dan saya ingin minggu depan teman-teman diharapkan untuk mencari satu fenomena yang berkaitan dengan cross cultural understanding. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.